Diawali tahun 1998 itu awal-awal atau krisis moneter, kami dari Surabaya pulang kampung, yaitu dengan sebagai tenaga honorer yang ada di wilayah kami, Tulungagung, dan setelah itu kami banting setir dengan menekuni usaha ini, membuka usaha ini, yaitu rambak, dengan jualan rambak di sekitar stasiun Tulungagung. Ya kurang lebih di awal tahun 2003 baru terasa akan perkembangannya. Sebelum kulit itu direbus, maka ada satu proses yang namanya pengerokan, yaitu menghilangkan bulu daripada kulit. Nah, bila mana nanti kulit sudah dikerok dengan bersih, maka akan dilanjutkan ke proses perebusan. Nah, perebusan itu sampai yang dikatakan lunak, itu katakanlah mateng gitu ya. Setelah itu nanti baru proses pengirisan. Kulit yang sudah direbus dikatakan lunak, seperti semacam ini, baru nanti kita tiriskan. Setelah tiris, katakanlah sudah kering, baru nanti diiris atau dikelet, istilahnya diiris-iris, nah, sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan. Perebusan dilakukan tergantung daripada tebal tipisnya atau tua dan nom tuae, apa itu namanya, kulit nom tuanya, sapinya, man. Jadi perebusan tidak tentu, ya kurang lebihnya antara 4 jam lah kurang lebih.
untuk menambah modal mengajukan permodalan ke suatu bank, yaitu 10 juta untuk menambah kontrak sebagai tempat penjualan. Namun apa yang terjadi, dari 10 juta itu hanya diaksesi 6 juta, dan itu pun saya berikan langsung pada yang bersangkutan sebagai kontrak tempat. Nah, seiring sejalan dengan perkembangan itu, 2005 kelihatannya usaha ini menjanjikan, maka kami memutuskan untuk keluar dari tempat kerja, yaitu di sebuah laboratorium di Tulungagung, dan kami menekuni usaha ini sampai saat ini. Nah, untuk proses kerupuk rambak itu memang dari itu panjang sekali ya Pak ya. Dari pemilihan bahan baku sampai jadinya rambak itu kurang lebih 5 sampai 7 hari. Dan itu pun pertama adalah kita memilih bahan baku. Dari pemilihan bahan baku itu bagaimana kita bisa menghasilkan suatu rambak yang berkualitas. Yang kedua, proses perendaman itu ada. Yang ketiga adalah proses perebusan. Itu kulit itu akan direbus, setelah itu nanti proses pengirisan, setelah diiris-iris, lalu proses penjemuran. Dari proses penjemuran sudah kering, baru kita adakan suatu proses yang namanya pasteurisasi. Yaitu ada 3 tujuan proses pasteurisasi itu. Yang pertama adalah proses menghilangkan kadar air, yang kedua adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada saat proses penjemuran. Yang ketiga adalah proses sterilisasi. Jadi ketika proses pasteurisasi itu diadakan, yaitu pemanasan 8 sampai 10 jam, maka kuman-kuman itu akan mati, sehingga itulah yang dinamakan proses sterilisasi. Ada 3 tujuan tadi. Nah, untuk rambak Pak Jarwo itu untuk pemilihan bahan baku itu kita menggunakan bahan baku yang segar, ya, bahan baku yang segar, di mana bahan baku itu langsung dari tempat penjagal. Jadi penjagal itu dari bahan baku yang segar itu nanti kita proses proses menjadi proses rambak sapi. Jadi untuk kulit yang segar itu kita distori oleh orang-orang yang berhubungan dengan jaga-jaga di sekitar Tulungagung, Blitar, Kediri, gitu Pak. Jadi ada yang nyetori ya. Jadi kita memilih bahan baku lokal itu ketika kita ada suatu usaha untuk izin daripada MUI, yaitu izin halal. Nah, ketika kita masih mengambil bahan baku dari luar pulau, yaitu dari Kalimantan atau Sulawesi, itu notabene adalah nyun sewu, tata cara penyembelihannya adalah tidak menggunakan nyun sewu syariat Islam, sehingga dari pihak MUI sebelum kita mengajukan izin itu sudah di-cut, sudah tidak bisa diberikan suatu izin halal. Namun karena apa? Karena itu tadi tata cara penyembelihannya tidak menggunakan syariat Islam, sehingga rambak Pak Jarwo memanfaatkan kearifan lokal itu, mencari bahan baku kulit dari Tulungagung dan sekitarnya, yaitu dari Blitar, Kediri. Sehingga apa? Kita tahu bahwa di Blitar, di Tulungagung itu tempat penjagalan RPH-nya sudah bersertifikat halal. Untuk sebab itu, ketika Pak Jarwo mengurus izin dengan menggunakan bahan baku kearifan lokal Tulungagung dan Blitar, sehingga MUI memberikan izin halal. Rambak itu dengan menggunakan merek Pak Jarwo itu merupakan satu bentuk jaminan. Jadi Pak Jarwo lah yang menjadi jaminan bahwa rambak Pak Jarwo itu nanti akan berkualitas, keresnya, enaknya, gurihnya. Dari Pak Jarwo itulah, merek Pak Jarwo itulah sekaligus sebagai ownernya, sebagai jaminannya.
di masa-masa pandemi ini, di 4 atau 5 bulan yang lalu mulai pandemi masuk di Indonesia di Tulungagung, yaitu mulai bulan Maret, itu kurang lebih Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu untuk bahan baku memang agak sulit dan sekaligus penjualannya atau omsetnya turun sampai 90%. Ya, untuk mengatasi semacam itu kita mengurangi volume daripada suatu proses. Jadi untuk prosesnya, karena kita penjualannya penurunannya sampai 90%, sehingga prosesnya itu kita kita undur, kita olor, sehingga kuantitas daripada pemrosesannya berkurang. Namun untuk bulan-bulan ini agak sedikit menggeliat, Pak, dengan adanya new normal, sehingga penjualannya agak sedikit meningkat lagi, agak sedikit normal lagi. Namun yang skala besar itu yang dari Kalimantan itu sampai saat ini belum order. Namun itu bisa diatasi dengan banyaknya sistem online, Pak. Jadi online hampir kita melayani seluruh Indonesia. Rambak Pak Jarwo memang news katanya. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa rambaknya Pak Jarwo kok beda ya. Rambaknya Pak Jarwo kok beda terkait dengan keresnya, gurihnya, itu memang beda. Ciri khas yang membedakan rambak Pak Jarwo itu dari satu helai ke helai yang lain itu rasanya tuh beda, tapi gurihnya itu menggigit gitu loh. Jadi keresnya juga ada, kriuknya itu juga beda. Nggak apa ya, jadi kriuknya itu jelas gitu loh, Pak. Jadi itulah yang membedakan. Jadi gurihnya, lalu renyahnya sama kriuknya itulah yang membedakan rambak Pak Jarwo itu dengan yang lain. Di saat kita itu di musim penghujan, Pak, ya, atau rendeng gitu, Pak, ya, musim penghujan, itu ketika kita mengeluarkan atau menjemur, itu belum sampai habis, itu sudah mendungnya datang lagi, sehingga mau tidak mau harus kita kembali lagi, memasukkan lagi, sehingga itu bisa dalam sehari itu bisa 4 sampai 5 kali semacam itu, sehingga apa, di kepala itu bisa menjadi benjut, Pak, ya. Jadi hal semacam itu yang tidak bisa kita lupakan ketika itu tadi, ketika musim penghujan. Kalau di open itu memang banyak dari Sivitas Akademis itu memberikan satu solusi hal semacam itu. Namun Pak Jarwo mengedepankan kualitas daripada hasil rambak itu sendiri. Masalahnya apa? Ketika kita open itu akan memberikan suatu hasil yang kurang maksimal, Pak. Jadi rambak itu tidak bisa crush, tidak bisa kriuk, sehingga pes-pes gitu loh, Pak. Sehingga tidak bisa dari jaminan kalau gitu, Pak. Kalau hasilnya kurang maksimal. Sehingga kalau kita lihat standarnya itu tidak masuk lah, Pak. Ini untuk mungkin dalam waktu dekat ini kita akan mencoba dengan packaging yang baru dengan rasa rumput laut sama apa itu namanya balado. Jadi itu varian-varian yang akan mungkin baru. Ini masih proses dalam perizinan ini, Pak. Jadi ini proses perizinan. Jadi yang rasa rumput laut dan rasa balado ini sedang proses perizinan untuk dipasarkan. Nah, untuk galeri pemasaran itu kan kita ada 2, offline dan online. Yang offline itu di sebelah selatan Stasiun Tulungagung, ruko nomor 910, itu sebelahnya selatan pertigaan menuju ke alun-alun. Namun yang online itu bisa WA, itu dengan 08111888435 atau di Facebook Kerupuk Rambak Khas Tulungagung atau di Instagram rambak.pakjarwo.
dari Pantai Gema. Pantai Gema ya Pak ya. Pak, kenapa Pak memilih kerupuk rambak Pak Jarwo Pak? Padahal kan banyak yang lain. Karena kerupuk rambak Pak Jarwo kualitasnya dijamin. Jamin enak Pak ya. Rasanya enak, gurih, nikmat. Pernah merasakan kerupuk rambak yang lain Pak? Pernah. Pernah. Terus rasanya gimana Pak? Sama punyanya Pak Jarwo kalah enak, kalah gurih, kalah nikmat. Gitu ya. Untuk punyanya Pak Jarwo ini nomor 1 di Kota Tengah. Gitu ya. Jadi gini, untuk pengembangan usaha itu dengan adanya dibuka sektor usaha pariwisata seperti di Gema itu tidak luput daripada perkembangan daripada penjualan rambak itu semakin lancar. Untuk itu jangan seperti yang kemarin dengan adanya pandemi ditutup semuanya, tidak ada yang datang, tidak ada yang beli oleh-oleh, sehingga apa? Turun penjualan. Sehingga dengan adanya diberlakukan kebijakan new normal, dibukanya tempat-tempat wisata, sehingga banyak orang yang berkunjung dan pulangnya membawa oleh-oleh rambak kebagian rezekinya, sehingga banyak yang datang di tempat oleh-oleh rambak Pak Jarwo. Jadi tanggapan pemerintah kami kira terkait dengan UMKM sangat perhatian Pak. Jadi terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah memberikan suatu perhatian terkait dengan perkembangan daripada usaha UMKM sebagai penyokong perekonomian masyarakat yang saat ini dengan adanya suatu bantuan-bantuan atau stimulan untuk memperbesar suatu usaha UMKM. Terima kasih pemerintah. Kalau dinas-dinas atau sektor lintas sektoral dinas itu memang ada beberapa dinas ya, seperti dinas koperasi, lalu dinas perindustrian dan perdagangan, lalu dinas peternakan, lalu dinas kesehatan. Nah, dari keempat ini masing-masing memiliki suatu peranan sendiri-sendiri Pak. Seperti koperasi itu terkait dengan teknis dan manajemennya. Lalu untuk peternakan itu terkait dengan teknis dan prosesnya, kehigienisannya, juga terkait dengan proses perizinan NKV-nya. Lalu dinas kesehatan itu peranannya terkait dengan izin edar, itu lalu izin perizinannya, PRT itu dinas kesehatan. Lalu yang tidak kalah penting adalah dinas perdagangan Pak, yang memiliki suatu misi perdagangan, yaitu penjualan, yaitu dengan adanya diajaknya pameran-pameran. Juga
yang tidak peranan adalah IKM, yaitu IKM, jadi Forum Industri Industri Kecil dan Menengah gitu. Pameran yang diikuti itu ya seperti di Batam ada, itu lalu yang baru-baru ini di Jogja ini kita juga diikut sertakan. Jadi produk kita juga diikutkan ke Jogja, atau mungkin di Jakarta juga pernah, di Surabaya untuk Jawa Timur di Grand City juga pernah. Rasanya gimana, Pak? Enak. Daripada rambak yang lain, Pak? Iya.